1000 senyum tipis gunung. Jika Anda tidak salah, beberapa rumah lain harus ditemukan selama bertahun-tahun. Apa maksud ayah kekaisaran? Panggil pihak lain yang bertikai untuk datang. Mendengar ini, 1000 Jun sedikit ragu, dan setelah sedikit ragu, tergoda. Apakah kesempatan di depanku diabaikan? 1000 Mountain mengangguk, terkekeh. Sepertinya tidak ada kekhawatiran sama sekali. 1000 Jun tersenyum pahit, dan berkata, namun, jika Anda memanggil orang-orang dari Perang Utara dan klan di bagian ini, saya khawatir itu akan. Yakinlah bahwa karena festival ini, jika Jievan dan Zhang Yuan tidak bodoh, alih-alih menjadi kacau di situs kami, mereka juga akan sangat sopan. 1000 gunung dengan acuh tak acuh tersenyum, dan pecahan batu giok kuno ini tersembunyi di energi. Bagian terbesar, juga dapat membawa setengah langkah surga abadi. Gelombang apa lagi yang bisa dihasilkan? 1000 Jun terkejut, seolah-olah dia mengerti sesuatu, dan hendak berbalik. Dia berkata, Bapak Kekaisaran, jika benar seperti yang Anda duga, batu giok kuno ini adalah ruang yang menghubungkan satu pihak, dan sikap kita harus. 1000 Mountain sedikit tidak sabar. Terserah kamu, bagaimanapun. Orang-orang kami tidak bisa menderita. Ya. 1000 Jun memerintahkan, dan baru saja akan pergi. Tetapi melihat 1000 Kaoru dengan rasa ingin tahu datang bersama. Paman ketiga, apa yang kamu dan kakek bicarakan? Apakah Anda akan pergi ke eksplorasi peninggalan? Ambilkan aku satu. Wajah 1000 Juni tenggelam. Jangan pergi dengan kekuatanmu. Kakak laki-laki dan ayah kekaisaran provinsi khawatir. 1000 Sun tiba-tiba tidak mau. Menyeret 1000 Jun untuk tidak melepaskannya. Jangan lakukan ini. Paman ketiga. Bukankah lebih baik jika Anda membiarkan Suaner dan kakak laki-laki melindungi saya? 1000 Jun memisahkan diri untuk sementara waktu. Biarkan kakakmu tahu bahwa kamu sangat lemah. Bagaimana kamu bisa melindungimu? 1000 Sun tiba-tiba merasa sedih. Menghadap kaki giok dengan ringan ke arah Gunung 1000. Air mata muncul di mata yang indah. Kakek, kamu lihat paman ketiga. Suner akhirnya dewasa. Dan ingin bertemu dunia. Paman ketiga ingin kunci aku di rumah kaca. 1000 Jun sudut mulut berkedut. Kau gadis ini tidak bisa meludahi darah. Apakah Anda tidak mengatakan itu ketika Anda menyelinap keluar? Apakah Anda tidak mengatakan saat makan makanan tuan? Namun, mendengarkan suara merdu di telinga, 1000 gunung tidak tahan. Siapapun yang paling menyakitinya adalah 1000 Kaoru. Dan dia harus goyah. Lama 3. Kamu mengaturnya. Kaoru ingin pergi. Biarkan dia pergi. Lebih baik sendirian. 1000 Junyu menangis tanpa air mata. 1000 Kaoru gadis ini lebih melawan, bukan? Yah, kamu sudah terbiasa dengan Kaoru. Cepat atau lambat kakak laki-laki itu tidak akan bahagia. Saya tidak tahu bahwa kata-kata itu tidak jatuh. Tetapi saya melihat 1000 gunung tiba-tiba naik. Seolah-olah gunung-gunung itu sedang berjuang. Kamu membuat 1000 hao anak itu tidak senang mencoba. Tuan Putra marah. 1000 Jun segera membujuk. Siapa yang akan menjadikan keluarganya sebagai laozinya? Dan siapa yang akan menjadikan keluarganya Kaisar Perang Selatan? Melihat siluet Junjun yang juga tampak pergi, 1000 Sun tiba-tiba menunjukkan kegembiraan penuh kemenangan. Dan membawa janggut perak pada 1000 San sendiri. Kakek adalah yang terbaik. Akibatnya, berita tentang penyebaran giok kuno Panlong dengan cepat menyebar ke seluruh klan Jie dan dunia perang utama. Dan setuju untuk membawa pecahan giok kuno dari semua lapisan masyarakat untuk bertemu bersama di dunia perang selatan. Omong-omong, mengatur pertemuan di dunia perang selatan. Sebaliknya, memuaskan pihak yang bertikai di semua sisi. Bagaimanapun, situasi saat ini tidak cocok untuk dunia yang bertikai lainnya. Di dunia utara, di dalam aula besar. Apa fragmen dari perang saudara? Di depan aula, melihat ke arah batu giok berwarna hijau tua, alis pedang Zhang Yuan berkedut, dan Yang Mulia Zhang Jinrong menjelaskan, itu dia. Saat Yang Mulia pergi, puing-puing yang berserakan ke perang utara seharusnya berasal dari semua lapisan masyarakat. Saudara hak asuh domain. Zhang Yuan menundukkan kepalanya, mengambil sepotong batu giok kuno, dan memberinya kekuatan abadi. Dan batu giok kuno itu benar-benar bersinar perlahan. Lin Huaxian menatap matanya dan bertanya-tanya, Yang Mulia, dapatkah Anda menemukan sesuatu? Zhang Yuan mengerutkan kening. Anehnya, batu giok kuno ini terasa bagi Kaisar. Seolah-olah bersama dengan ruang pihak lain ini. Mungkinkah, apakah itu kunci kehancuran partai? Selain itu, batu giok yang rusak ini sedikit eksklusif untuk Kaisar. Zhang Jinrong mendengar ini, kaget. Bukankah itu akan mengecualikan mereka dari dunia utara? Untungnya, saya mendengar pertempuran itu dan menggelengkan kepala lagi. Itu tidak eksklusif untuk saya, tetapi tidak tahan. Jika batu giok kuno yang Anda sebutkan adalah kuncinya, maka potongan batu giok yang rusak ini harus mampu menanggung paling banyak satu lapisan surgawi 2 Raja Abadi masuk. Ini, ada diskusi di aula, dan Zhang Jinrong bahkan berkata, Yang Mulia, apakah kita benar-benar akan pergi? Sekarang pertempuran, lampu pompa Zhang Yuan berkedip, dan dia baru mengetahuinya. Tetapi sekarang tampaknya mengirim seseorang untuk berkunjung bukanlah masalah.
Pertama-tama, batu giok kuno ini seharusnya bukan niat membunuh. Mungkin ada kemungkinan, bahkan jika niat membunuh sudah tertanam, maka semua orang mengikuti nasib buruk. Kedua, Zhan Wuyuan sekarang juga ingin menunda petarung tersebut sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk membalikkan kerugiannya. Yang paling penting adalah industri ini menuju Perang Dunia Selatan, dan hari ini, dia juga memikirkan cara menghubungi atau memenangkan Perang Dunia Selatan. Sekarang, ini adalah kesempatan. Namun, Zhan Wuyuan tidak terburu-buru untuk mengungkapkannya, tetapi mengutak-atik batu giok yang rusak. Ini semua adalah batu giok yang rusak di dunia perang utara kita. Zhan Jinrong menundukkan kepalanya. Seharusnya begitu. Zhan Wuyuan bertanya lagi. Apakah Anda tahu jumlah batu giok yang rusak yang dimiliki oleh dunia yang bertikai lainnya? Pertanyaan ini sangat penting. Karena jika dia benar-benar menebak, jumlah kepemilikan giok kuno harus menentukan jumlah orang yang dapat memasuki ruang itu. Dengan kata lain, hak untuk berbicara. Namun, Zhan Jinrong menggelengkan kepalanya dan berkata, bawahan ini tidak diketahui. Tetapi diperkirakan harus ada lebih banyak di dunia perang selatan. Lagi pula, itu ditemukan oleh 1000 kaisar. Lampu pompa Zhan Wuyuan berkedip. Dia secara alami mendengar tentang batu giok kuno, dan bahkan lebih skeptis. Bahkan jika itu 50.000 tahun yang lalu, kekuatan 1000 gunung sangat kejam. Tetapi batu giok yang rusak ini tidak dapat dihentikan. Setelah memikirkannya, Zhan Jinrong bertanya, Yang Mulia. Lihat ini, Zhan Wuyuan menggosok dagunya. Karena ini adalah peluang di semua lingkaran perang besar. Bagaimana kita bisa absen? Melirik ke aula besar lagi, dia melihat Zhan Wuyuan mencibir dan berkata, yakinlah, di medan perang selatan, klan tidak akan cukup bodoh untuk menimbulkan masalah. Jika mereka berani melakukannya, kamu tidak perlu menolak. Kamu bisa terbang langsung ke kota yang padat. Zhan Jinrong dan sudut mulut lainnya berkedut berakhir dengan hanya satu kalimat, Yang Mulia bijaksana. Zhan Wuyuan melambaikan tangannya. Sekali lagi, ada 230 keping batu giok yang rusak di sini. 7 di antaranya mirip dengan Immortal Monarch 2 Heavenly Layer. 2 yang terbesar. Seharusnya hanya bisa membawa Jinrong dan reputasimu. 2. Zhan Wuyuan memegang sepotong batu giok yang rusak di tangannya dan merasa, 3 buah ini seharusnya membawa satu lapisan surgawi Raja Abadi. Sisanya takut hanya menanggung pembangkit tenaga listrik teratas di bawah Raja Abadi. Lagi pula, Zhan Wuyuan melihat ke arah aula besar. Saat ini, kami tahu tempat-tempat ini, dan lingkaran perang lainnya pasti serupa. Jinrong, kamu dan Hao Yu akan memimpin tim. Memilih. Zhan Jinrong memimpin. Masalah ini kemungkinan terkait dengan kebetulan, sama sekali tidak boleh ceroboh. Intinya adalah, tenaga kerja tingkat Raja Abadi mudah dikatakan. Hanya 12 pembangkit tenaga listrik teratas, di depan Raja Abadi, itu benar-benar mati.